Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani bersabda, min sa'adatil mar'i, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tanda bahwa seseorang itu bahagia. Dan kita lihat nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa orang yang bahagia itu di antaranya yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Orang yang bahagia itu adalah ketika dia memiliki istri yang salihah. Memiliki istri yang salihah. Nabi tak bilang orang yang bahagia itu kalau istrinya cantik. Karena tak sedikit orang yang memiliki istri yang cantik tak tenang hatinya ketika tinggal di rumah, apalagi istrinya aktif di media sosial, upload foto sana, upload foto sini, nongkrong kafe sana, nongkrong kafe sini, arisan sana, arisan sini. Punya istri cantik belum tentu bahagia. Punya istri yang kaya juga belum tentu bahagia. Tidak sedikit orang yang memiliki istri lebih kaya dari dirinya, lebih hebat penghasilan dari dirinya, akhirnya menjengkali suaminya sendiri. Bisa aku hidup tanpamu? Gajiku lebih besar dari gajimu, ayah emakku lebih kaya dari kau. Akhirnya dijengkali suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang bahagia itu kalau istrinya itu salihah. Tak pun cantik kali, tak pun kaya kali, tak pun hebat kali kerjanya, tapi kalau salihah, dia jaga dirinya, dia jaga auratnya, dia tidak pamerkan kecantikannya. Kalaupun dia kaya, dia tidak sombong kepada istrinya. Maka itu yang menjadi kebahagiaan seseorang. Seorang suami akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan belum tentu orang-orang yang memamerkan kemesraannya di media sosial dengan foto berdua, mesra-mesraan, berjalan bersama, gandengan tangan, belum tentu itu yang bahagia. Bisa jadi kamuflase hanya sebagai hiasan saja seolah-olah supaya nampak orang bahagia. Tapi orang yang bahagia sebenarnya kata Nabi adalah ketika dia memiliki istri yang salihah. Dan itu menjadi tanggung jawab tugas kita sebagai seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu, keluargamu. Tak sedikit pada hari ini suami-suami yang membiarkan saja begitu istrinya. Tak peduli atau mungkin bahkan sampai pada tingkatan takut kepada istri. Istrinya tak menutup aurat, didiamkan saja. Istrinya bermedia sosial berlebih-lebihan, dibiarkan saja. Istrinya tak beribadah, dia tidak mau tahu. Suami yang seperti ini kata Nabi dayyus. Suami dayyus itu kata Nabi jangankan masuk surga, cium bau surga pun tak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kebahagiaan kita yang hakiki, jangan tinggi-tinggi kali ekspektasi kita. Ukuran bahagia kita itu jangan tinggi-tinggi kali. Karena kalau tinggi kali ukuran bahagia kita, jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya kita akan sulit menjadi orang yang bahagia. Kalau kita mengukur kebahagiaan itu harus punya mobil Alphard baru bahagia, harus gaji 10 juta baru bahagia, harus punya mobil rumah mewah baru bahagia. Nggak akan bahagia-bahagia kita. Belum tentu orang yang mempunyai semua itu, punya jabatan, punya harta, belum tentu bahagia. Maka ukuran kebahagiaan kita ketika kita merasakan ketenangan dalam jiwa kita, bahagia itu. Maka yang pertama tanda orang yang bahagia ketika dia punya istri yang solihah, bisa mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Yang kedua, antakuna auladahu abraran. Ketika dia punya anak-anak dan anak-anaknya anak-anak solih dan solihah. Sekali lagi Nabi SAW bukan katakan orang yang bahagia itu kalau nanti anaknya jadi pejabat, kalau anaknya nanti jadi tentara, kalau nanti anaknya jadi pengusaha sukses, kalau anaknya nanti S2, S3, doktor. Nabi tak bilang begitu. Tak sedikit orang yang punya anak jadi pejabat tapi tak berbakti sama ayah emaknya.
Tak sedikit anak orang tua yang punya anak jadi pengusaha kaya raya, sibuk dengan kekayaannya, sehingga emaknya di kampung berdua saja kesunyian, tak sempat orang tuh berkunjung sama emaknya. Tak sedikit orang tua yang punya anak, karirnya baik, hartanya banyak, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Karena yang dikatakan Nabi orang yang bahagia itu bukan anaknya kaya, bukan anaknya jadi pejabat, tidak. Tapi anaknya soleh. Dan tidak boleh kita jamaah yang dirahmati Allah kemudian menjengkali dan menganggap enteng anak-anak kita. Boleh jadi. Lihat di masyarakat kita. Ada 4 anaknya. Satu jadi pengusaha sukses, satu jadi pejabat BBK merah, satu lagi hebatlah ngurus ladang. Tapi ada satu anaknya yang agak kurang, secara ekonomi kurang, secara pendidikan kurang, akhirnya tinggal di rumah sama mamanya. Semasa hidup, semasa sehat, ayah emaknya mungkin menganggap anakku satu ini yang tak berhasil, anakku satu ini yang tak sukses. Tapi jangan anggap enteng jamaah yang dirahmati Allah. Begitu ayah emaknya sakit, siapa yang mengurus? Yang jadi pejabatkah yang datang mengurus? Yang jadi pengusaha sukseskah yang datang mengobat-obati emaknya? Yang mengurus ladang ratusan hektar itukah yang mencebokkan, yang membuangkan kotoran ayah emaknya di rumah? Justru anak yang kita anggap tidak sukses itulah yang menemani kita sampai akhir hayat kita, mendampingi kita di samping kita. Jangan anggap enteng terhadap anak-anak kita yang seperti itu. Makanya Nabi katakan anak yang membahagiakan itu adalah apabila dia soleh. Apatah lagi kalau seandainya kaya soleh, pejabat soleh, punya harta yang banyak soleh, itu lebih luar biasa. Tapi kalaupun dia tidak memiliki jabatan, pangkat, harta, kekuasaan, kalau dia soleh, dia jaga salatnya, bagus akhlaknya sama ayah emaknya, walaupun secara materi dia tidak bisa membahagiakan emaknya, tapi bisa dia mendampingi ayah emaknya, itu merupakan kebahagiaan bagi orang tua. Tak sedikit orang tua yang kemudian merasakan kesunyian di hari-hari tuanya karena anaknya semua menurut dia sukses, semuanya keluar kota, semuanya pergi meninggalkan dia dengan jabatan harta masing-masing, tapi dia pun akhirnya merasakan kesepian di rumahnya sendiri. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, tanda orang yang bahagia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antakuna khulatanuhu salihin. Ketika kita punya teman, ketika kita punya kerabat kita, ketika kita punya tetangga, yang semuanya itu adalah orang-orang yang soleh. Kita jamaah yang dirahmati Allah, bertetangga, punya STM, di organisasi punya teman, di pekerjaan punya teman, dan teman-teman ini macam-macam modelnya. Ada teman-teman itu yang akan jadi teman dekat betul ketika kita senang. Ketika kita sedang di atas, posisi lagi bagus, lagi banyak uang, jabatan lagi bagus, oh semua mengaku teman. Bahkan semua mengaku saudara. Saudaranya kita dari atuk-atuk kita dulu, semua mengaku saudara. Tapi begitu kita terpuruk, semua seolah-olah tak kenal lagi dengan kita. Maka yang berbahagia itu adalah bukan orang-orang yang punya teman-teman yang kelas-kelasnya kelas-kelas tinggi, orang-orang hebat, tidak. Tapi ketika kita punya teman yang ketika kita kemudian salah, dia bisa mengingatkan kita. Ketika kita sedang duduk di kedai kopi, kemudian kita juga nongkrong di kedai kopi dengan dia, begitu azan berkumandang dia ajak kita, ayo bang sholat dulu kita bang. Ketika kita duduk dengan dia, kemudian ada waktu-waktu yang memang harus datang ke pengajian, ayo wirid dulu kita bang. Nanti habis wirid balik lagi kita ngopi, atau balik lagi kita nongkrong. Teman-teman seperti itu yang membahagiakan. Teman-teman yang ketika kita dalam keadaan susah, kemudian dia datang dan menjadi pendengar yang baik bagi kita. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang mendinginkan, yang mentenangkan. Sabar bang, namanya hidup.
Tidak akan ada orang semuanya suka sama kita. Jangankan kita, Nabi SAW pun ada yang tak senang sama awak. Ketika teman-teman yang seperti itu ada di samping kita, menguatkan kita, menyabar-nyabarkan kita, sabar abang, kuat abang, hadapi semuanya itu, maka itulah sebenarnya kebahagiaan kita. Ketika kita punya teman-teman yang setia, bukan teman-teman yang sekedar berteman karena ada unsur kepentingan, maka itu termasuk tanda daripada orang yang berbahagia. Yang keempat, yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, tanda daripada orang yang berbahagia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antakuna rizqahu halalan. Orang-orang yang mencari nafkah dan nafkahnya itu adalah nafkah rezeki yang halal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul bahwa tidak mungkin kita datangkan kebahagiaan kalau tidak dengan uang. Tapi tidak semuanya kebahagiaan itu harus diukur dengan uang. Silahkan, semua kita secara fitrah manusia ingin jadi orang kaya. Secara fitrah manusia dalam hati nurani kita ingin menjadi orang besar, ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi orang yang memiliki harta, kekayaan dan segalanya. Tapi sekali lagi sebagai orang yang beriman, tetap kita kedepankan dengan cara-cara yang baik dan halal. Jangan sampai menzalimi orang, jangan sampai mengambil hak orang lain, karena 4 tanda daripada orang yang berbahagia itu Nabi ingatkan kepada kita. Jangan tinggi-tinggi kali ekspektasi capaian kita. Jangan mau jadi orang bahagia itu kalau sudah ini ada itu. Tapi ketika sederhana saja capaian kita dan kita merasa qanaah cukup dengan itu, maka insya Allah kita menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama, ketika kita memiliki istri yang solihah, kemudian ketika anak-anak kita adalah anak-anak yang menjadi penyejuk mata, yang menjadi anak-anak yang berbakti. Yang ketiga adalah ketika kita punya teman-teman yang solih, dan yang keempat, ketika kita bisa mendapatkan rezeki kita dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa berupaya menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang benar-benar berupaya mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.